Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pengajian kali ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengawali baca doa awal majelis dan awal pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina Rabbi waffiqna ووفقهم لما ترتضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإخلاء أتقياء علماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, terutama kepada semua santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Madani Tebuireng, saya harap kepada semua santri-santri harus semuanya sudah siap dengan kitabnya, kitab Fathul Qorib, untuk sama-sama melakukan pengajian, mengikuti pengajian, lebih-lebih di bulan suci bulan Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tanpa terasa kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa yang sekarang sudah sampai 8 hari kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah tarawih, ibadah tadarus Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain. Karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan. Al-hasanatu fihi mujtami'atun. Kebaikan di bulan suci Ramadan ini adalah berkumpul. Wa ta'atu maqbulatun. Segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabatun. Dan doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci ini semuanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun. Dan surga sangat merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Para pendengar dimanapun berada, oleh karena itu maka marilah kita manfaatkan dengan baik, sebaik mungkin
momentum bulan suci Ramadan ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang tidak sampai kepada bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk memanfaatkan mengisi bulan suci Ramadan ini. Bagaimana bulan suci Ramadan pada tahun ini lebih baik dan lebih sempurna daripada puasa bulan Ramadan tahun yang lalu. Kekurangan-kekurangan bulan Ramadan tahun yang lalu kita tutupi pada bulan Ramadan tahun ini. Misalnya baca Al-Qur'annya kalau tahun yang lalu kali hataman. Para pendengar dimanapun berada, apalagi sekarang sedang terjadinya pandemi corona, ini kita sangat dianjurkan untuk menjaga wudhu dan selalu dalam keadaan punya wudhu. Kalau pemerintah selalu menganjurkan agar supaya cuci tangan, cuci kebersihan. Lebih penekanannya kepada mencuci tangan, mencuci kedua tangan. Sementara kalau di dalam Islam itu lebih menekankan kepada pelaksanaan wudhu. Kalau cuci tangan hanya sebatas tangan saja yang dicuci. Tetapi kalau wudhu termasuk di dalamnya adalah mencuci kedua tangan, mencuci mulut, mencuci melubang hidung, dan mencuci anggota-anggota yang lain. Yang dimana itu semua adalah merupakan potensi dari virus corona untuk masuk ke dalam tubuh kita. Maka dengan melalui berwudu, insya Allah anggota tubuh kita, semua lubang-lubang yang tembus ke dalam rongga perut kita sudah dibersihkan dengan melaksanakan wudu. Maka begitu pentingnya pelaksanaan wudhu ini dan diusahakan bagaimana supaya kita ini terutama pada saat-saat sekarang ini selalu dalam keadaan dawamul wudhu, artinya selalu punya wudhu. Begitu batal langsung segera mengambil wudhu, begitu batal wudhu, atau bahkan dianjurkan walaupun kita sudah punya wudhu adalah melakukan yang namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Walaupun kita sudah punya wudhu, kita masih boleh untuk memperbaharui wudhu kita. Kalau sekiranya kita meragukan, terutama meragukan apakah wudhu kita ini batal atau tidak. Nah, itu maka ngambil yang yakin. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan wudhu ini bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa al-'abdu tahatat anhu dzunubuhu kama tahatat waraqu hadhihi syajarah. Artinya apabila seorang hamba melakukan daun-daun yang berjatuhan di musim gugur, itulah perumpamaan seseorang yang melakukan wudhu, maka dosa-dosanya akan hancur, dosa-dosanya akan runtuh daripada dirinya. Maka oleh karena itu wudhu harus dilakukan secara sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya dan tata caranya, adab-adabnya. Maka kita akan bisa melakukan wudhu dengan sempurna apabila kita punya ilmu. Maka untuk syaratnya mempunyai ilmu, punya ilmu adalah harus dengan cara mengaji. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan kepada para pendengar sekalian, terutama kepada diri sendiri, bagaimana sebetulnya wudhu yang benar itu, yang itulah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang melakukan wudhu, maka dosa-dosanya akan hancur, dosa-dosanya akan luntur, dosa-dosanya akan rontok dari badannya. Para pendengar yang saya hormati,
Wudu itu difardukan bersamaan dengan difardukannya sholat, yaitu pada malam Isra. Pada waktu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, maka pada saat itulah wudu beserta sholat di sholat yang sebanyak 50 kali awalnya, yang akhirnya atas usulan Nabi Musa, Nabi Muhammad diperintahkan untuk supaya minta potongan kepada Allah, karena Nabi Musa memperkirakan dan yakin bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Jangankan yang 50, yang 5 kali saja sudah banyak yang bolong-bolong. Maka Nabi Musa berjasa besar kepada kita karena atas saran beliau, sehingga akhirnya sholat yang tadinya diwajibkan 50 menjadi 5 kali waktu. Maka karena Nabi bersama umatnya diwajibkan untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam, maka otomatis karena seseorang yang akan melakukan sholat itu adalah harus punya, dalam keadaan punya wudu alias harus bersih, harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka otomatis difardukannya juga wudu. Namun disyariatkannya wudu ini lebih dulu daripada sholat. Artinya wudu dulu yang disyariatkan, karena orang yang akan sholat itu kan harus punya wudu. Tentu wudunya dulu yang disyariatkan. Makanya la sholata, tidak sah sholat seseorang yang tidak punya wudu. Makanya wudu itu disebutkan adalah miftahus sholat. Sholat, pembukanya sholat itu adalah wudu. Maka seseorang yang akan melakukan sholat harus sholat punya wudu, dan wudunya pun harus benar. Harus betul sesuai dengan syarat rukunnya sudah dikerjakan semua. Ini berdasarkan malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara wudu. Lalu setelah itu malaikat Jibril sholat bersama Nabi 2 rakaat. Dan wudu ini adalah termasuk syariat-syariatnya nabi-nabi yang terdahulu. Artinya wudu ini bukan hanya disyariatkan kepada Nabi beserta umatnya, namun juga wudu ini disyariatkan terhadap nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Berdasarkan kepada hadis, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wuduku, kata Nabi, dan wudunya para nabi-nabi sebelum saya. Ini sejarahnya difardukannya wudu. Sebagaimana dasarnya, dasar wajibnya wudu ini adalah yang pertama berdasarkan Al-Quran, ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, apabila kamu akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu hingga kedua siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Ini adalah dasarnya wajibnya wudu, bahwa orang yang akan melakukan sholat itu harus punya wudu. Sekarang pasal yang pertama akan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu atau rukunnya wudu. Faslun ay hadza faslun. Pasal ini menjelaskan dari ismun lil fi'li. Lafaz wudu ini kalau ditinjau dari segi nahwunya
atau ditinjau dari segi ilmu sorofnya, lafaz wudu ini menurut pendapat yang paling masyhur, yang paling populer, dengan apabila wawunya dibaca dhammah, yaitu bagi perbuatan. Yaitu kalau wudu itu berarti perbuatan, yaitu memakai air pada anggota dhammah. Wa huwa al-muradu huna, dan inilah yang dimaksudkan di sini di bab, di pasal fardu-fardunya wudu, yaitu kata wudu yang artinya itu adalah memakai air, menggunakan air pada anggota-anggota wudu dengan menggunakan niat tertentu, niatnya wudu. Wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi. Ismun lima yutawaddau bihi. Nah sekarang kalau lafaz wudu ini wawunya dibaca fathah, berarti wadu, bukan wudu. Kalau wawunya ini dibaca fathah, ini pengertiannya adalah ismun lima yutawaddau bihi. Itu adalah artinya nama air yang digunakan untuk berwudu. Air, nama air yang disiapkan untuk berwudu, itulah yang disebut dengan wadu. Seperti air-air yang ada di kendi, di panci-panci, di ember-ember yang memang akan digunakan untuk berwudu, itu disebut dengan wadu. Ini pengertian wadu dan wudu. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Nah sekarang pengertian yang pertama, yaitu wudu yang wawunya dibaca dhammah, itu meliputi fardu, ya, meliputi fardu-fardu, sunat-sunat, dan juga meliputi makruh-makruh dan syarat-syaratnya. Artinya yang akan dibahas di dalam pembahasan wudu itu adalah meliputi fardunya wudu, sunat-sunatnya wudu, syarat-syaratnya, dan makruh-makruhnya wudu. Wa dzakarul musanniful furudha fi qawlihi. Nah, yang akan dibahas pertama kali itu adalah tentang fardunya wudu. Makanya setiap orang yang akan berwudu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunat, mana yang makruh, sehingga dia akan, itulah yang disebut dengan orang yang berwudu secara profesional. Mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh. Ini harus tahu. Maka untuk bisanya tahu adalah harus dengan cara mengaji. Wa dzakarul musanniful furudha fi qawlihi, maka pengarang kitab Fathul Qorib ini menjelaskan yang pertama kali itu adalah tentang fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu yang pertama itu adalah, fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Fardunya wudu atau rukunnya wudu itu ada 6. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama fardunya wudu itu adalah niat. Nah sekarang yang berkaitan dengan niat ini ada 7 hukum. Yang berkaitan dengan niat ini ada 7 hukum. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah nazam oleh sebagian ulama. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Yang pertama yang harus diketahui, apa hakikat daripada niat. Apa hakikat niat itu? Niat itu apa? Karena banyak orang yang tidak mengerti dan banyak orang yang salah kaprah mengertikan niat. Bahkan ada yang mengertikan niat itu sama dengan azam.
Artinya kita bahas selanjutnya nanti. Ini yang pertama yang akan kita bahas yang berkaitan dengan niat. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan hukumnya niat. Bagaimana hukumnya niat di dalam suatu ibadah itu. Kemudian yang ketiga, mahallun, tempatnya niat itu di mana? Apa tempatnya niat itu di mulut? Apa itu di hati atau di mana? Ini yang harus diketahui agar supaya bisa memposisikan niat dengan benar. Yang keempat adalah zaman, waktunya niat itu kapan? Kalau kita melakukan ibadah misalnya sholat, kapan niatnya sholat? Kalau puasa, kapan niat itu dilakukan? Ini yang harus dimengerti. Kemudian yang kelima, kaifiyatun. Kaifiyah, caranya berniat itu bagaimana? Caranya niat sholat, niat puasa, ini harus tahu caranya, tata caranya. Kemudian yang keenam adalah syartun, syaratnya niat. Syaratnya niat, ini bagaimana? Nah ini harus diketahui agar supaya niatnya benar. Kalau niatnya tidak benar, otomatis ibadah yang dilakukan tidak akan benar juga, pengaruhnya adalah keesaan daripada ibadah yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah maksud. Maksudun, tujuan daripada niat itu untuk apa? Tujuannya niat itu ada apakah untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir hasan. Hasan itu adalah motivasi daripada niat itu adalah untuk lillahi ta'ala. Maka baik kita ya baik yang pertama. Hakikat niat wudu. Wa haqiqatuha syara'an qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Yang disebut dengan niat, definisi daripada niat itu yang benar ya, kalau pengertian niat itu ada dua, ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara syara. Sedangkan pengertian niat secara bahasa, secara lughat itu adalah mutlaqul qasdi. Yang disebut dengan niat secara lughat itu adalah bermaksud apa saja. Bermaksud mutlaqul qasdi, bermaksud secara mutlak. Pokoknya bermaksud itu yang disebut niat. Baik bersamaan dengan perbuatannya atau tidak bersamaan, itu disebut dengan niat. Misalnya kita mau sholat, berangkat dari rumah mau pergi ke masjid sholatnya, dari rumah sudah niat. Nah itu yang disebut dengan niat secara lughat. Niat mau makan, belum makan, tapi niat mau kemana? Mau makan, mau niat makan. Nah ini disebut dengan pengertian niat secara bahasa. Karena pengertian niat secara bahasa itu mutlaqul qasdi. Sedangkan pengertian niat secara syariat, secara syara, itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Pengertian niat secara syara itu adalah bermaksud sesuatu. Menyengaja kepada sesuatu, kesengajaannya itu bersamaan dengan mengerjakannya, dengan perbuatannya. Bersamaan, berbarengan. Jadi qasdunya, maksudnya itu bersamaan dengan melakukannya. Kalau sholat, kalau orang niatnya sholat berarti pertama kali perbuatan sholat itu adalah mulai dari takbiratul ihram. Jadi mulai mengucapkan hamzanya Allah dan diakhiri dengan akhirnya mengucapkan rohnya akbar, Allahu akbar. Nah itulah permulaan sholat. Kalau wudu, niatnya wudu berarti permulaan pekerjaan wudu itu adalah dimulai dari awal basuhan muka. Begitu membasuh muka, pada waktu membasuh muka, awal basuhan muka, disitulah tempatnya niat. Itu yang disebut dengan pengertian niat secara syara. Nah sekarang bagaimana kalau perbuatannya itu belakangan?
Jadi niatnya dulu, perbuatannya nanti. Misalnya seperti ya tadi saya katakan, dari rumah niat mau berangkat ke masjid, niat sholat, tapi sholatnya akan masih nanti begitu sampai ke masjid. Nah ini fa in taraha anhu sumya azman. Kalau sekarang perbuatannya itu belakangan daripada niatnya, itu sebetulnya tidak disebut dengan niat, melainkan itu disebut dengan azam. Makanya setiap orang mukallaf itu wajib berazam untuk melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini wajib dilakukan, ya, berazam, bertekad, mempunyai tekad yang bulat untuk mentaati, untuk patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Termasuk juga orang yang tidak sholat di awal waktu, begitu waktu sudah masuk dia tidak segera sholat, ya, artinya sholatnya masih ditunda. Ya masih tidur-tiduran lah, masih main-main. Nah ini kalau sudah waktu masuk, dia kan langsung berarti sudah wajib melakukan sholat. Makanya kalau dia tidak segera melakukan sholat, dia harus azam. Saya mau sholat nanti jam 1. Saya mau sholat nanti jam 2. Nah ini umpama orang ini meninggal, mati sebelum sholat, tapi dia sudah azam, maka tidak akan ada tuntutan nanti di akhirat. Tapi kalau tidak azam, dia sudah tahu waktu sudah masuk, tapi dia tidak azam untuk melakukan sholat jam berapa nanti, kalau mati maka dia akan kena tuntut nanti di akhirat. Karena tidak ada kebulatan tekad namanya itu. Itu yang berkaitan dengan arti hakikat niat secara syara. Jadi kalau perbuatannya itu belakangan, itu disebut azam, tapi tidak disebut niat. Cuman kadang-kadang kita salah kaprah di masyarakat itu. Ya, azam itu disebut juga dengan niat. Saya niat mau pergi ke Mekah, niat mau melaksanakan haji, padahal berangkat itu masih tahun kapan itu bukan niat sebetulnya. Itu disebut dengan, tapi ya betul niat, tapi niat secara bahasa. Ini pengertian yang berkaitan dengan pengertian niat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan hukumnya niat. Hukumnya niat pada umumnya itu adalah wajib mengikuti kepada ibadah yang dilakukan. Pada umumnya hukumnya niat itu adalah wajib. Tapi ada yang di luar yang umum. Ada juga yang disunatkan. Ada niat yang disunatkan seperti apa? Seperti memandikan mayit. Niat memandikan mayit itu hukumnya sunat. Memandikan mayitnya wajib tapi niatnya sunat. Berbeda dengan mewudui mayit. Mewudui mayit itu sunat tapi niatnya itu wajib. Itu kebalikannya. Jadi pada umumnya niatnya wudhu wajib, niatnya sholat wajib, niatnya haji wajib. Nah ada yang di luar yang umum. Itu ada yang disunatkan, ya seperti itu tadi, niatnya memandikan mayit. Nawaitu ghusla an hadzal mayyitin. Saya memandikan mayit ini. Itu hukumnya sunat. Nah sekarang tempatnya, ini banyak kadang-kadang santri itu tak tahu tempatnya niat itu. Kadang-kadang di mulut, diucapkan di mulut sudah dianggap niat. Nah sekarang tempatnya niat itu adalah di dalam hati, bukan di mulut. Jadi waktu mau berwudu, waktu begitu membasuh muka, nah itu langsung niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Itu diucapkan di dalam hati, bukan diucapkan di mulut. Namun diucapkan di mulut itu hukumnya sunat saja. Tujuannya adalah untuk membantu kepada hati yang akan melakukan niat, biar tidak keliru nantinya, seolah-olah mulut mengajarkan hati ingat kamu niatnya nanti pada waktu membasuh muka ini niatnya begini.
Nah ini makanya hukumnya diucapkan di mulut itu adalah sunat. Walaupun tidak diucapkan ya nggak apa-apa, tetap sah. Yang penting di hatinya. Tuh tempatnya niat. Jadi tempatnya niat sekali lagi saya ulangi itu adalah di dalam hati. Niatnya sholat di dalam hati, usolli fardhul maghribi, usolli fardhud duhri, itu dibersamakan dengan takbiratul ihram Allah. Jadi mulutnya sibuk dengan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya sibuk dengan niat usolli fardhul maghribi dan lain sebagainya. Itu tempatnya niat. Kemudian kecuali yang kemudian zaman waktunya zamannya niat. Waktunya niat kapan niat itu? Waktunya niat itu adalah awal ibadati, di awal ibadah. Di awal ibadah, ya kalau sholat saya katakan tadi awal ibadah perbuatan sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram. Kalau wudhu pada waktu awal basuhan muka itu adalah awalnya wudhu. Terkecuali yang tidak dilakukan di awal ibadah niat puasa. Kalau niat puasa ini niatnya lebih dulu daripada puasanya. Kenapa? Li'usri muraqabatil fajri, karena susahnya untuk menjaga fajar. Mau membersamakan dengan terbitnya fajar shadiq, niat itu susah, tidak mudah. Makanya dibolehkan niat itu yang penting tabyid, diinapkan artinya niat di waktu malam. Ya, sebetulnya menurut pendapat yang sahih untuk niatnya puasa, karena tadi hakikatnya niat itu adalah bersamaan dengan sementara niatnya puasa kan tidak bersamaan. Makanya itu disebut dengan azam yang ditempatkan di tempatnya niat. An-naw azmun qoma maqaman niyati, itu adalah azam yang ditempatkan, didudukkan di tempatnya niat. Jadi niat puasa itu sebetulnya kalau menurut pendapat yang sahih itu adalah disebut dengan azam. Tuh karena sulitnya untuk menjaga waktu fajar, makanya dispensasi untuk puasa, niat puasa itu dilakukan yang penting yang jelas di waktu malam. Kemudian kaifiyat, sekarang caranya. Caranya niat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang diniatkan. Niatnya sholat, niatnya puasa, itu berbeda-beda. Tergantung apa yang diniatkan. Kalau sholat niatnya usolli. Kalau wudhu ya nawaitul wudhu'a, itu caranya itu. Kemudian sekarang syaratnya niat itu adalah al-Islam wat tamyiz. Yang pertama orangnya harus Islam. Kalau tidak Islam, walaupun niat sedekah, niat sholat ya nggak akan sah niatnya. Kalau orangnya bukan orang Islam, niat haji, niat berwudu tapi orangnya itu orang kafir. Ini syaratnya yang pertama, baru niatnya sah. Kemudian yang kedua at-tamyiz, orangnya itu harus tamyiz. Tamyiz itu artinya anak kecil yang sudah bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, bahkan bisa makan sendiri dan bisa cebok sendiri. Itu ukuran tamyiz. Kalau belum tamyiz, masih anak kecil yang belum ngerti apa-apa, itu tidak sah niatnya. Tapi kalau sudah tamyiz, tapi tamyiz ini belum balik tapi dia sudah berakal, sudah mengerti, bicara orang tua, bicara orang lain, itu disebut dengan tamyiz. Makanya orang tamyiz ini sudah bisa menjadi imam sholat, ngimamin. Tadi malam saya melihat di TV ada anak kecil yang umur 7 tahun menjadi imam di Timur Tengah sana. Kemudian yang syaratnya yang terakhir adalah al-ilmu bil manwi, harus tahu dengan yang diniati. Kelakuan pekerjaan yang diniati itu harus ngerti.
Kalau sholat yang ngerti bagaimana sholat, kalau wudhu mengerti bagaimana wudhu. Kemudian yang terakhir al-jazmu, syaratnya itu harus jazmu mantap. Mantap itu tidak boleh ragu-ragu. Jadi kalau ada orang berniat berwudhu, nawaitul wudhu'a insyaallah, ini namanya tidak jazmu. Niat saya berwudhu insyaallah. Insyaallah itu kan biasanya kita gunakan kalau santri itu biasanya mau bohong. Alasan untuk bohong insyaallah datang. Padahal itu lebih banyak nggak datangnya kalau sudah ada insyaallah-nya itu. Nah itu kalau ada orang niatnya nawaitul wudhu'a insyaallah, ini menandakan dia tidak mantap. Berarti niatnya itu adalah tidak sah apabila dia bermaksud menggantungkan taklikul wudhu dengan insyaallah. Ini tidak sah. Atau memutlakkan, ya pokoknya ya bilang nawaitul wudhu'a insyaallah, ini tidak sah. Karena tidak ada namanya al-jazmu, kemantapan. Jadi harus mantap berniat itu. Seperti mau sholat juga nawai usolli fardhu dhuhri insyaallah. Insyaallah saya mau sholat duhur. Ini juga tidak sah ini. Tetapi fa in qasadat tabarruk, kalau niatnya mengucapkan insyaallah itu adalah untuk tabarrukan ngambil berkah, maka itu boleh sah kalau niatnya itu bukan untuk taklik tapi untuk ngambil barokah, atau meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya Allah, bahwa dia berwudu itu adalah bisa melaksanakan wudu itu dengan kehendak Allah. Jadi maka apabila keyakinannya seperti itu, maka sah wudunya. Ini yang berkaitan dengan kaifiyatun niat, dengan syarat, ya, dengan syaratnya niat. Kemudian maksudnya niat, tujuannya niat itu apa? Tujuannya niat, kamu harus tahu tujuannya niat itu adalah tamyizul ibadah minal adah, untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Karena pelaksanaannya antara ibadah dengan adat itu ada yang sama. Atau untuk menertibkan ibadah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti untuk membedakan mandi junub dengan mandi untuk seger-seger. Itu sama-sama mandinya, sama menyiramkan tubuh ke dalam, menyiramkan air ke dalam ke tubuh. Yang satu mandinya jinabat, yang satunya hanya untuk segar-segar. Nah, untuk membedakan keduanya itu hanya dengan niat. Oh, ini mandinya mandi junub karena niatnya niat junub. Kalau yang satu ini niat tabarruk, hanya untuk dingin-dingin, untuk kesegaran. Nih, kemudian yang kedua adalah untuk membedakan antara mandi yang wajib dengan mandi yang sunat. Niatnya bedanya untuk maksudnya itu untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Ini mandi junub, ini mandi yang wajib. Ini mandi sunat, mandi hari raya, mandi hari Jumat. Itu jadi tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat, atau untuk menertibkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan untuk membedakan ibadah yang wajib dan ibadah sunat. Kemudian yang terakhir itu adalah hasan. Hasan itu artinya yang diterangkan di dalam bait itu bagaimana semua ibadah yang kita lakukan itu adalah dengan cara yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih, ikhlas hanya semata-mata mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan pembahasan niat. Jadi sekali lagi saya ulang tadi, yang berkaitan dengan niat itu adalah hakikat niat, hukum niat, tempatnya niat, waktunya niat, tata cara berniat, kemudian syaratnya berniat, maksud tujuan daripada berniat. Itulah pembahasan daripada tentang masalah niat.
Wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan niatnya wudhu. Karena pasal ini adalah khusus bab wudhu, maka sekarang niatnya berwudhu. Nah, sekarang tempatnya wudhu. Tempatnya niatnya wudhu itu kapan? Untuk niatnya wudhu itu dilakukan inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awalnya bagian dari muka. Ketika basuhan awalnya bagian dari muka, artinya bersamaan dengan basuhan awalnya bagian daripada muka. Jadi misalnya yang sunat kita basuh itu sebelah atas, sebelah kanan, maka begitu yang disiram kita itu adalah sebelah atas, sebelah kanan. Pada saat menyiram itulah dilakukan niat nawaitul wudu'a li rafil hadatsil aswari fardhon lillahi ta'ala. Pada saat membasuh muka, awalnya basuhan muka, itulah niat dilakukan. Dan niatnya wudhu itu tidak harus bersamaan dengan semua basuhan muka. Tidak. Yang penting awalnya basuhan. Walaupun satu gayung, satu siraman langsung dibersamakan. Jadi tidak harus dengan semua basuhan muka. Dan juga niatnya wudhu itu tidak dilakukan sebelum basuhan wajah, sebelum basuhan muka, yaitu membasuh berkumur, membasuh kedua telapak tangan. Kalau niatnya dibersamakan dengan sebelum basuhan muka, itu tidak sah niatnya. Dan juga tidak dilakukan niatnya wudhu itu bersamaan dengan basuhan-basuhan setelah basuhan muka, yaitu membasuh kedua tangan, mengusap kepala. Itu tidak, ya. Tidak sah kalau sekarang niatnya itu bersamaan dengan basuhan yang setelah muka atau yang sebelumnya muka. Itu yang berkaitan dengan tempatnya niatnya berwudu. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdasihi. Oleh karena niatnya wudhu tadi tempatnya itu adalah bersamaan dengan basuhan awalnya bagian daripada muka, maka orang yang berwudu dia berniat ketika membasuh awal bagian daripada muka, niatnya menghilangkan salah satu dari hadas-hadasnya. Jadi umpama dia hadasnya banyak, ada hadasnya kencing, hadasnya berak, hadasnya tidur, hadasnya menyentuh, cukup disebutkan satu saja. Pada waktu berwudu itu niatnya cukup menyebutkan nawaitul wudu'a li raf'i hadatsin naumi. Gak usah disebutkan semua nawaitul wudu'a li raf'i hadatsin naumi wal bauli wal ghaiti, gak usah. Cukup satu saja, berarti yang lain sudah ikut semuanya. Jadi bisa disebutkan salah satu dari semua hadas-hadasnya. Au yanwiya istibahata muftaqirin ila wudu'in. Atau selain dia tadi niatnya itu adalah niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, bisa juga dia berniat bukan li raf'i hadasil asghari, tapi niatnya berwudunya itu istibahati muftaqirin ila wudu'in. Nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu'in. Ini bisa juga. Cuman yang lumrah yang biasa kita pakai kotan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Jadi niatnya berwudu itu banyak sekali. Niatnya berwudu itu banyak.
Di antaranya itu tadi nawaitul wudu li raful hadatsil aswari, bisa juga nawaitul wudu'a nawaitul wudu'a ila muftakirin ila wudu'in. Apa saja yang butuh kepada wudu, mau sholat, mau sujud tilawah, mau baca khutbah, ini bisa dijadikan niat. Jadi nawaitus tibahata muftakirin ila wudu'in. Ini diantara niat-niatnya berwudu. Au yanwiya fardal wudu'i. Ini yang kedua, ya nawaitul wudu yang pertama nawaitul wudu li rafil hadatsil aswari, atau bisa menyebutkan salah satu dari hadas-hadasnya nawaitul wudu'a li rafi hadas, bukan hadas aswari tapi disebutkan hadasnya. Kalau yang umum nawaitul wudu'a li rafil hadas aswari itu kan yang umum seperti semua hadas. Yang kedua nawaitum istibahata muftakirin ila wudu'in, atau nawaitus istibahata sholati, bisa juga. Atau awiyan wiya fardol wudu'i, bisa juga niatnya wudu itu adalah nawaitu fardol wudu'i. Nawaitu fardol wudu'i. Atau bisa juga niatnya itu adalah nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a gitu saja. Tidak nawaitul wudu'a. Cuma nawaitul wudu'a ini bisa juga. Nawaitul wudu'a. Udah. Kalau yang pengen praktis, pengen cepat. Atau nawaitu ada al wudu'i. Ini cukup niatnya berwudu. Tapi kalau untuk mandi, kalau niatnya mandi besar nggak bisa. Hanya nawaitul ghusla saja. Tanpa nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari. Tapi untuk wudu itu cukup kalau hanya niat nawaitul wudu'a. Kenapa? Karena kalau wudu itu tidak ada namanya wudu itu kecuali ibadah. Kalau seseorang berwudu itu pasti ibadah. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu kan ada mandi ibadah, ada mandi adat. Makanya itu tadi untuk tamyiz niat itu. Tapi kalau untuk wudu, karena tidak ada wudu yang adat yang jadi kebiasaan itu. Adat kebiasaan yang tidak dapat pahala. Oke. Demikianlah pembahasan bab wudu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kepada kita sekalian. Dan saya harapkan kepada semua santri harus aktif mengikuti pengajian rutin setiap sore. Karena kata Nabi, yaumun la yazidu fihi ilmun. Yaumun la burika fihi ilmun. Yaumun la burika fihi, yaumun la yazidu fihi ilmun. Hari yang tidak berkah, hari yang tidak ada kebaikannya itu adalah hari di mana pada hari itu tidak ada tambahan ilmu sedikit pun, terutama tambahan ilmu agama. Maka semakin orang semakin baik, kata Allah, kata Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki akan menjadi orang yang baik, anak yang soleh, yang solehah, pasti dia akan diberi mengerti tentang ilmu agama. Berarti dia akan diberi kesadaran, akan diberi keinginan untuk mau belajar, untuk mau mengaji. Bahkan dia sangat cinta di mana ada pengajian, dia selalu siap untuk mengikuti pengajian. Demikianlah, mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.